Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KTGW Media. Kebetulan video kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi kompleks dari pemakaman Raden Nangling sekeluarga besar ya. Bisa dilihat ya. Di sini juga banyak dimakamkan tokoh-tokoh masyarakat yang mana menggunakan nama Pansuri ya. Jadi kalau Pansuri ini kita ingat dengan ulama besar pernah ada ya, yang saya lupa nama lengkapnya, yang ujung namanya itu juga Pansuri ya. Baiklah, langsung saja ditonton ya video liputan kita di kompleks pemakaman Raden Nangling. Selamat menikmati. Kali ini video yang kita shoot, yang kita bagikan ke semua sobat KTGW Media, yaitu kompleks pemakaman dari Raden Nangling ya, bagian dari ahli waris Kerajaan Palembang juga ya. Lokasinya ini di tengah kota, di pusat kota, di seberang dari Cinde ya. Jadi eksklusif ya, makamnya eksklusif. Nah, alhamdulillah ini KTGW Media berkesempatan ya untuk bisa ziarah ke sini ya. Jadi kita bisa mendokumentasikan dari makam-makam siapa saja ya yang ada di dalam kompleks makam Raden Nangling ini. Nah, jadi ciri khas dari Kesultanan Palembang atau juga Kerajaan Palembang Darussalam ya, itu sangat khas. Ciri khasnya nisannya ya, bisa kita lihat seperti ini ya. Ya, batu nisan seperti ini banyak juga ditemui di makam-makam keluarga besar dari Kesultanan Palembang Darussalam, seperti di pemakaman Kawat Kurep ya, dan juga pemakaman Sabu Kingking ya. Atau juga bisa ke pemakaman Kebun Gede ya, makam dari Sultan Mansur Jayo Inglago bin Sultan Susuhunan Abdurrahman. Ya, seperti ini tampilan di dalamnya, seperti ini. Posisinya ini persis ya di bawah dari LRT ya, terminal LRT Cinde ya. Jadi sangat mohon dimaklumi ya kalau misalnya bunyi knalpot, bunyi kendaraan bermotor ya, bising ya, karena memang lokasinya sangat strategis di pusat kota Palembang ya, di depan Cinde, persis di depan dari Bank Mandiri. Oke ya, kita coba kirim Al-Fatihah dulu ke keluarga besar dari makam Raden Nangling ini ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi, khususan summa ila arwah seluruh keluarga besar dari Raden Nangling dan keluarga besar Kerajaan Palembang Darussalam, dan juga keluarga besar Kesultanan Palembang Darussalam. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
satu komplek khusus ya seperti ini ya, yang dipagerin ya dengan motif pagar mahkota seperti ini ya. Setidaknya kita bisa hitung ya, ada sekitar 2, 4, ada 6 makam. Ada 6 makam di sini ya. Nah, ini sisa pohon, kemungkinan pohon tua juga ya ininya. Nah, ini kebetulan ini jadwalnya memang setiap hari Jumat ada jadwal pembersihan. Nah, itu kategori media tadi alhamdulillah dibolehkan oleh Pak Iwan yang bagian menjaga sekaligus bagian membersihkan makam ya. Alhamdulillah diizinkan ya. Jadi kategori media bisa berkesempatan ya untuk mendokumentasikan dan membagikan video ini ke seluruh sobat kategori media dan wong kita galau. Semoga generasi muda dari kota Palembang lebih peka lagi ya, dan lebih cinta dengan sejarah bangsa dan kotanya ya, wabil khusus kota Palembang yang mana merupakan kota tertua ya di Nusantara ya. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya wong kita galau atau wong kita dewek tapi tidak peduli dan tidak turut andil dalam melestarikan peninggalan sejarah dari kotanya ya. Ingat tokoh nasional Bapak Proklamator itu sangat abadi ya kalimatnya, yaitu jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Jadi ini posisi makam ini sangat strategis ya, karena bisa dilihat dari sini ya, itu adalah Hotel Sudirman ya. Jadi dan di belakangnya itu ada terminal LRT dan juga Bank Mandiri Pusat ya. Nah, kalau kita menyeberang dari kalau kita seberang ya, menyeberangin jalan ini ke Pasar Cinde, di belakangnya itu nanti kita ketemu juga dengan kompleks pemakaman Sultan Abdurrahman ya, Sultan pertama Kesultanan Palembang Darussalam yang menjabat sejak tahun 1829 ya. 1689. 1686. Tempatnya di sini sangat rindang ya, sangat sejuk karena di bawah naungan pohon-pohon ya, pohon-pohon tinggi seperti ini ya. Jadi tempatnya memang sangat adem ya, alhamdulillah ya. Apalagi ya kalau kita misalnya membaca ya, sunnah membaca dari penjelasan dan juga tuntunan dari para alim ulama ya, dan juga hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan bahwasanya orang yang berbuat baik ataupun orang yang semasa hidupnya itu berbuat baik dan juga misalnya matinya juga dalam keadaan syahid, sebenarnya beliau itu almarhumah itu tidaklah mati ya, tetapi mereka hidup di bawah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi insya Allah makam-makam yang ada di sini ruh-ruhnya itu turut menyaksikan kita ya, dan juga menerima langsung Al-Fatihah yang tadi kita kirimkan ya. Nah, ini kita langsung ke makamnya dari Raden Nangling ya. Jadi berkumpul di sini ya. Nah, di dalam deretan ini nanti kita bisa temuin makam Raden Nangling. Oke ya, tadi dapat penjelasan lagi dari Pak Iwan bahwasanya makam yang ada di dalam pagar yang ada di sana ya, yang kita shoot yang awal tadi itu makam para pangeran dari Raden Nangling. Nah, adapun makam dari pangeran Raden
Raden Nangling ini yang kita ada di depan saya ini ya. Ini menggunakan bahasa huruf aksara pegon ya, bisa dibaca di sini ya. Ada tulisan ya. Raden ya, Raden Nangling ya. Raden Nangling bin. Nah, ini nggak terlalu bisa saya baca ya, tapi ini cukup jelas aksaranya ini masih ya. Ini yang maksudnya ini adalah huruf pegon Melayu atau huruf Jawi ya, penggunaan aksara Arab tapi bahasanya bahasa Melayu ya, huruf pegon ya. Seperti ini ya. Ini makam Raden Nangling ya. Masya Allah ya. Tadi kita alhamdulillah ya jadi berkesempatan untuk berziarah ke makam Raden Nangling ini ya. Dan kita bisa meliput apa aja ya di dalam kompleks makam Raden Nangling ini, karena saya misalnya itu biasanya tiap hari itu lewat di sini, tapi sebatas lewat ya. Karena ini kesehariannya itu memang ditutup, gerbang yang di sana itu ditutup ya. Jadi kita cuma bisa lihat dari luar. Nah, alhamdulillah itu hari ini kita kebetulan berkesempatan ya untuk mendokumentasikan isi dari kompleks pemakaman Raden Nangling. Nah, ini adalah makam-makam yang di samping dari makam Raden Nangling ya. Ada makam Siti Aminah binti Abdullah, istri Raden Ahmad ya, masih terbaca dengan jelas. Nah, ini ada makam Raden Ahmad bin Pangeran Sutonelendro Mahjub ya, Mahjub. Raden Ahmad bin Pangeran Sutonelendro Mahjub. Ini istrinya, istri beliau, dan ini makam dari Raden Nangling tadi ya. Posisinya di sini ya. Di sini ya. Di belakangnya itu masih banyak juga ya makam-makam. Kita coba lihat juga yang ada makam siapa saja. Nah, ini adalah makam dari Dr. Andes Raden Joni Pansuri bin Raden Hamzah Pansuri ya. Ini baru ya, dimakamkan 2021 tadi ya. Ini juga ya, makamnya ini juga baru ya, yang di belakang ini. Ini anak keturunan dari Raden Nangling ya. Ada Raden Ahmad Pansuri bin Raden Hamzah Pansuri ya, bisa terbaca dengan jelas ini batu nisannya ya. Ini Raden Hamzah Pansuri bin Raden Ahmad Najamuddin ya. Ya, bisa dilihat ya. Ini almarhumah Khadijah bin Abdullah. Ya, bisa terlihat ya, masih bisa dibaca ya. Ada Raden juga Maimunah dan Anten bin Raden Abdurrahman ya, bisa terbaca ya. Raden Anton, Raden Helmi Pansuri ini bin Raden Pansuri ya. Nah, ini juga ya, ada mungkin anak-anak beliau ya, tapi nggak ada nama ya. Oke, di belakangnya kita coba lihat ya. Ada satu ini makam dari Nyimas Selviriana binti Kemas Haji Nung Cidung ya. Namanya khas Palembang sekali ya, Nungci ya. Di tempat terpisah yang dari sini tadi ya, kita masih bisa temuin ada beberapa lagi, ada 3 makam lagi itu yang di pojokan situ ya. Kita coba lihat itu makam siapa saja ya. Nah, itu Pak Wawannya lagi bertugas, Pak Iwannya lagi bertugas untuk bersih-bersih. Nah, jadi Masya Allah ya, di pojok sebelah kanan ini ada 3 makam ya. Berdasarkan informasi dari Pak Iwan tadi, ini makam ini yang paling duluan ada malahan ya. Ini kita bisa lihat juga ya, hurufnya masih menggunakan huruf Arab Pegon ya. Dimana dia aksaranya ya
aksaranya itu hurufnya huruf Arab, tapi ejaannya itu ejaan Melayu ya. Nah nanti kita coba next, saya coba baca ya, pas pelan-pelan nanti ya. Kalau sekarang saya agak nggak terbaca, ini yang terbaca mungkin tulisan bintinya aja ini ya. Ini bisa dilihat ya, tahunnya 1362. Biasanya ini menunjukkan tahun Hijriah ya, 1362 Hijriah. Nah, dimana kalau sekarang saya ngesutnya ini di tahun 1444 Hijriah, setidaknya ini 82 tahun yang lalu ya makam ini ada ya. Jadi sebelum kemerdekaan. Nah ya, ada dua lagi di depannya ini makamnya ya, terpisah dari kompleks pemakaman yang lainnya ya. Rombongan yang ada Nangling tadi di sana, pangerannya di sana. Nah, itu di sebelah pojoknya ini ada makam ini. Ya. Ini ada makam lagi, satunya kita coba lihat ya. Ini tertutup ya, tertutup cat. Aksaranya tidak terbaca ya. Sudah tertutup cat. Iya, Meh. Oh, di sini. Salah. Ada nama ya. Nah, ini namanya ya. Ada tulisan lagi. Nah, ini tahunnya sama ya. 1362 juga ini tahunnya. Dikuburkan Jumadil Akhir 1362 ya bacanya ya. Kalau mohon dikoreksi ya kalau seandainya saya salah ya. Ini ya. Ini makam kedua yang ada di pojok ya. Nah, satunya lagi di depannya. Ya. Kita bisa lihat. Ini makamnya. Tidak terbaca ya. Tidak ada informasi nama yang dimakamkan di sini ya. Oke, demikianlah dulu informasi seputar makam dari Raden Nangling yang bisa di-share oleh channel Kartika Media. Ya, terima kasih untuk Pak Wawan ya atas izinnya ya, sehingga saya itu dari tim Kartika Media berkesempatan untuk mengambil atau juga mendokumentasikan keunikan ya dari kompleks makam Raden Nangling ini. Lokasinya di mana sangat-sangat strategis di pusat kota Palembang ya, di depan Pasar Cinde, yang mana memang di belakang Pasar Cinde itu ada makam kesultanan juga ya, makam sultan pertama dari Kesultanan Palembang Darussalam ya. Alhamdulillah ya, tidak disangka-sangka ya hari ini bisa berkesempatan untuk berziarah ke makam Raden Nangling ini ya. Alhamdulillah ya. Nah, untuk semua wong Kito Galo yang lokasinya melewati atau tiap hari lewat lalu lalang di makam Raden Nangling ini ya, mohon sempatkan waktunya ya untuk berziarah juga ya. Apalagi di tiap hari Jumat ini kita ada jadwal bersih-bersih di sini, jadi kita bisa datang ke sini ya. Entah itu bisa menginginkan Al-Fatihah ataupun juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya ya, untuk berziarah dan turut melestarikan dari sisa-sisa Kesultanan Palembang Darussalam ya. Jadi kita bisa belajar banyak sejarah di sini, kita bisa menggali lebih jauh lagi informasi-informasi penting tentang eksistensi dari Kesultanan Palembang Darussalam ya, yang mana pernah berjaya pemimpin wong Kito Galo ya. Oke, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.